Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Novitasari dari Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Ilmu Keperguruan dan Ilmu Kependidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang minuman beralkohol. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian minuman alkohol. Yang kedua, jenis minuman alkohol. Yang ketiga, dampak minuman alkohol bagi kesehatan. Dan yang keempat, cara menghindari kecanduan minuman alkohol. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian minuman beralkohol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cairan yang memiliki rasa yang pahit dan tidak berwarna, yang dapat menyebabkan mabuk. Alkohol adalah istilah yang sering dipakai untuk menyebut etanol atau penurunan kesadaran, atau sering disebut juga grain alkohol dan kadang minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan sejenis obat psikoaktif depresan yang memiliki efek yang kuat terhadap fisik dan psikis, sehingga bisa memperlambat aktivitas otak, dan alkohol akan menyebabkan efek ketergantungan pada peminum secara fisik dan psikis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis minuman beralkohol. Yang pertama, jenis beralkohol A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol C2H5OH 1% sampai 5% atau disebut dengan kadar rendah. Contohnya minuman bir. Dan yang kedua, minuman beralkohol B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanolnya C2H5OH lebih dari 5% sampai 20% atau disebut dengan kadar sedang. Contohnya minuman tua. Dan yang ketiga, minuman beralkohol C adalah minuman beralkohol yang kadar etanolnya C2H5OH lebih dari 20% sampai 55% atau disebut dengan kadar tinggi. Contohnya pada minuman whisky. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak minuman alkohol bagi kesehatan, terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menyebabkan kerusakan pencernaan seperti merusak selaput lambung, masuk ke tenggorokan dan sepanjang saluran pencernaan, memperburuk fungsi usus, dan menyerap makanan yang berakibat kekurangan gizi. Yang kedua, kelemahan otot. Jika kamu banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, maka seluruh otot badan akan merasa lemah. Ketiga, merusak sumsum tulang belakang, seperti menghambat pemanasan trombosit, anemia, dan leukemia. Keempat, menyebabkan efek jantung bertambah. Maksudnya di sini adalah jika kamu banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, maka akan meningkat tekanan darah, gagal jantung. Kelima, mengganggu fungsi hati, seperti menurunkan kemampuan hati, mengkondisikan lemak, atau disebut dengan meningkatkan jumlah senyawa racun dalam hati. Yang keenam, meningkatkan resiko kanker. Jika kalian banyak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, maka akan menyebabkan penyakit kanker. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menghindari kecanduan minuman alkohol. Terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, jauhkan minuman alkohol dari rumah kamu. Maksudnya di sini, jika kamu terbiasa minuman alkohol, biasakan kalian minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti air putih, le mineral, lemon tea, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan minum saat kamu mengalami perasaan negatif. Maksudnya di sini adalah jika kamu lagi stres, maka jangan minum minuman yang beralkohol. Sebaiknya kamu minum air putih. Yang ketiga, perlambat cara minum. Maksudnya di sini adalah Anda jangan mengikuti perlombaan minum bir atau aktivitas sejenis yang melibatkan minuman alkohol secara berlebihan dalam waktu yang singkat. Sebaiknya Anda meminum air putih akan membantu Anda merasa tetap tenang. Yang keempat, kurangi pergi ke bar. Jika Anda diundang ke suatu tempat yang di bar atau clubbing, seperti ingin merayakan acara-acara tertentu bersama rekan kerja, atasan kerja, cobalah kamu memesan minuman yang tidak mengandung alkohol.
Dan kamu juga bisa memesan minuman seperti minuman soda. Jika tempat itu juga menyediakan makanan, pesanlah makanan agar kamu merasa bersenang-senang. Yang kelima, lakukan aktivitas yang tidak melibatkan minuman alkohol. Maksudnya di sini adalah Anda rajin berolahraga. Jika Anda rajin berolahraga, maka tubuh Anda akan sehat dan terjauh dari minum-minuman yang beralkohol. Yang keenam, bergaullah dengan orang yang tidak minum. Maksudnya di sini adalah Anda perlu menjauhi orang-orang tertentu yang jika memang menimbulkan masalah. Jika Anda benar-benar menyukai orang yang selalu minum-minum itu, belajarlah untuk berkata tidak berada bersama dengan mereka. Anda tidak perlu ikut-ikutan minum hanya karena dia minum. Mungkin justru dia akan terdorong untuk berusaha mengurangi minum dan melakukan usaha yang sama seperti kamu. Yang ketujuh, rajinlah berolahraga. Berolahraga adalah cara yang sangat baik untuk membantu mengusir kebiasaan minum. Maksudnya di sini adalah selain berolahraga, Anda juga bisa memiliki pola makan dan pola tidur yang baik, serta secara umum merawat tubuh Anda sehingga cenderung untuk minum-minuman beralkohol menjadi menurun. Dan yang kedelapan, kenali gejala-gejala kecanduan. Jika Anda mengurangi porsi minuman beralkohol secara baik, Anda mungkin akan mengalami gejala-gejala kecanduan. Gejala-gejala ini terdapat muncul secara fisik maupun mental. Fase kecanduan ini ditandai dengan tangan yang gemetar, mudah marah, terasa lelah dan tidak tenang, sulit tidur, konsentrasi lemah, serta mimpi buruk. Jadi buat kalangan para anak muda sekarang, tetap jaga kesehatan Anda, jangan terpengaruh sama lingkungan di luar. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.